Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal termokimia part 5, part 1, part 2, part 3, part 4 sudah bisa ditonton channel Kim Ude. Model soal variasi termokimia mulai mencari hukum Hess ya. Kemudian mencari stoikiometri yang berhubungan dengan entalpi pembentukan, penguraian dan pembakaran. Juga ada kalorimetri, sudah lengkap untuk part 1 sampai part 4. Untuk part 5 ini tentang mencari delta H berdasarkan entalpi pembentukan ya. Jadi kalau ada soal entalpi, diketahui entalpi pembentukan, maka mencari delta H, trik asiknya adalah kaki, yaitu kanan kurangi kiri. Untuk konsepnya semua sudah lengkap ya di Kim Ude, silahkan lihat di playlist tentang termokimia ya, mulai dari macam-macam entalpi, kemudian reaksi ekso, reaksi endo, kemudian mencari delta H, hukum Hess, kalorimetri, kanan kurangi kiri, kiri kurangi kanan, sudah lengkap semua. Kenapa harus paham? Karena materi ini adalah materi wajib yang akan keluar di UTBK, tiap tahun keluar, baik tahun 2021, 2022, bahkan nanti 2023 ini pasti keluar ya, pasti keluar. Sehingga tidak ada pilihan lagi untuk teman-teman harus mempelajarinya. Ini adalah pelajaran kelas 11 semester 1. Ini adalah momoknya kimia katanya anak-anak ya. Tapi kalau teman-teman bisa paham maka sangat bermanfaat tentunya nanti untuk nilai harian atau nilai ujian akhir semester juga. Ini sangat membantu ya. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, kita analisis soal nomor 1. Apa aja yang diketahui dan apa aja yang akan ditanyakan. Di situ ada kata-kata entalpi pembakaran yang dikenal dengan namanya delta Hc. C itu dari kata combustion, pembakaran. Di sini ada nolnya, ini artinya standar untuk 1 mol. Entalpi pembakaran apa? Heptana. Teman-teman kalau nggak tahu rumusnya heptana, maka akan kesulitan. Ingat, heptana adalah pelajaran hidrokarbon di materi sebelumnya, yaitu tentang alkana, alkena, dan alkuna. Oke, ini harus paham rumusnya apa. Kenapa? Karena kita akan membuatkan reaksi tentang reaksi pembakaran heptana. Ternyata pembakaran heptana adalah min 4470 kJ per mol. Artinya min, masih ingat, yaitu reaksinya adalah reaksi eksoterm, artinya reaksi yang melepas kalor. Ingat, semua reaksi pembakaran itu delta H-nya pasti negatif karena dia melepas kalor. Bila entalpi pembentukan standar ada nolnya, F dari kata formation, jangan lupa. Entalpi pembentukan standarnya CO2 adalah min 394. Kemudian H2O adalah min 242 kJ per mol. Yang diminta adalah perubahan entalpi pembentukan. Untuk siapa? Untuk 10 gram heptana. Jadi yang diminta adalah delta HF untuk heptana. Tapi hati-hati di sini bukan 1 mol tapi untuk 10 gram. Oke, apakah min 224 kJ, apakah plus 224 kJ, apakah min 180, apakah plus 22,4, apakah min 22,4. Biasanya soal termokimia itu satunya min, satunya plus. Maka hati-hati jangan sampai kebalik rumusnya. Apakah kanan kurangi kiri, apakah kiri kurangi kanan. Karena nanti fatal hasilnya ada di option jawaban. Jadi harus betul-betul teliti. Oke. Kita coba analisis jawabannya. Untuk soal nomor 1 saya tulis ini solusinya bagaimana. Solusinya. Oke, soal nomor 1. Tadi saya sudah bilang harus paham tentang rumus dari heptana. Kalau itu nggak paham maka akan sulit untuk mengerjakan soal nomor 1. Karena di sini nggak ada reaksinya ya, nggak ada reaksinya. Oke, heptana, masih ingat ini di pelajaran hidrokarbon, heptana ini merupakan alkana. Jadi heptana merupakan homolog dari alkana ya, anggota dari alkana. Oke, alkana rumusnya masih ingatkah teman-teman semua, yaitu Cn H2n plus 2. Oke.
Karena ini heptana itu C-nya 7, maka ini rumusnya jadi apa? Berarti kita ganti N-nya 7. C7H berapa? 2 kali 7, 14 tambah 2, 16. Ternyata rumusnya C7H16. Setelah paham ini, maka kita akan membuatkan reaksi pembakarannya, yaitu C7H16. Ingat, kalau dibakar dengan oksigen, pasti hasilnya adalah CO2 plus H2O. Ingat-ingat. Reaksi pembakaran sempurna hidrokarbon baik alkana, alkena, alkuna kalau dibakar pasti hasilnya adalah CO2 plus H2O. Langkah berikutnya teman-teman harus menyetarakan, oh C-nya 7 berarti sini 7. Hanya 16 ini 2 berarti ini 8. Nah, seperti itu. Kemudian oksigennya berapa? 7 kali 2 14. 14 ditambah 8 kali 1 8 berarti 14 ditambah 8 ketemu 22. Maka supaya sama ini saya kalikan 11. 11 kali 2 22. Kemudian kita masukkan trik asiknya ya. Ingat trik asik kalau di soal diketahui entalpi pembentukan, maka rumus delta H-nya trik asiknya jangan sampai kebalik, yaitu kaki kanan kurangi kiri kaki ya. Yang ini sebelah kiri, ini ada panah ya, ini sebelah kiri, jangan sampai kebalik. Yang ini sebelah kanan. Oke, tinggal kita masukkan. Karena ini adalah entalpi pembakaran, berarti ini adalah delta Hc-nya, pembakarannya. Sama dengan kanan, kanannya adalah CO2. Entalpi pembentukannya sebanyak berapa? 7, berarti 7 kali delta Hf dari CO2 ditambah, ada berapa ini? 8, berarti 8 kali delta Hf dari H2O. Oke, sebelah kanan sudah beres, maka tinggal sebelah kiri. C7H16, inilah yang ditanyakan delta Hf-nya. Nah, delta Hf yang ditanyakan, miliknya siapa? Heptana, yaitu C7H16. Ini yang ditanyakan. Oke. Lah oksigennya gimana delta F-nya? Ada apa enggak? Karena dia sudah unsur bebas, maka dia enggak punya entalpi pembentukan. Karena entalpi pembentukan itu adalah dibentuk dari unsur-unsurnya. Karena ini sudah jadi unsur, maka tidak ada. Maka ini delta HF-nya adalah 0. Tidak punya. Makanya di sini tidak ada. Tidak akan diketahui entalpi pembentukan dari O2. Karena dia sudah berupa unsur. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Delta Hc-nya di sini pembakarannya adalah min 4470. Kita tulis saja min 4470 sama dengan 7 kali delta Hf dari CO2-nya adalah min 394. Termokimia ini tinggal belajar berhitung aja ya. Nah, harus dilatih. 8 dikali H2O-nya adalah min 242. Min 242. Dikurangi, inilah yang ditanyakan delta Hf pembentukan dari C7H16. Maka saya tulis delta Hf aja yang ditanyakan. Nah, seperti itu. Ini saya pindah ruas ke sini, asalnya min jadi plus ya. Berarti ini delta Hf yang ditanyakan tadi. Kemudian 7 dikali min 394 itu ketemu min 2758. Min 2758. Kemudian min 8 dikali min 242 ketemu 1936. Ini hasilnya ini ya. Kemudian nanti ini pindah ruas ke sana, berarti yang asalnya min jadi plus ditambah 4470. Maka hasil akhir delta Hf-nya, oke, tinggal kita hitung, maka hasilnya adalah min 224. Min 224 kilojoule per mol. Oke, ini ada artinya teman-teman semua. Artinya apa? Kilojoule per mol berarti ini satu molnya itu sama dengan min 224 kilojoule. Nah, artinya itu. Sekarang yang ditanyakan apa di sini? Ternyata apakah 1 mol? Tidak, 10 gram heptana. Jadi teman-teman harus paham 10 gram heptana. Ini kalau dijadikan mol, masih ingat ya, gram supaya jadi mol kan dibagi mr-nya.
Maka kalau kita jadikan mol, ini rumusnya menjadi apa? Gram per mr, kan gitu. Gramnya ketemu 10, kemudian mr-nya adalah 100, berarti 10 bagi 100. Maka hasilnya ternyata berapa? 0,1 mol. Oh, ternyata yang diminta bukan 1 mol, tapi 0,1 mol. Kalau 0,1 mol, maka berapakah entalpinya? Maka tinggal kita mainkan saja di sini. Berarti 0,1 dikali hasilnya ini, yaitu berapa? Min 224. Maka hasil akhirnya adalah min 22,4 kilojoule. Inilah yang ditanyakan di soal. Jadi yang diminta bukan 1 mol, tapi 10 gram atau setara dengan 0,1 mol. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang E. Seperti itu. Ternyata mudah sekali. Yang penting konsepnya harus paham apa yang ditanyakan, ya. Hati-hati karena jawaban min 224 juga ada di sini. Saya takutnya nanti teman-teman kurang teliti, sudah dihitung, ada hasilnya langsung masuk ke jawaban, ada langsung dicoret. Ingat yang diminta adalah 10 gram. Itu yang kadang-kadang banyak yang salah. Oke. Soal berikutnya, soal nomor 2. Soal nomor 2 ini lebih gampang, kenapa? Karena di soal sudah ada reaksinya. Ada reaksinya ini, reaksi pembakaran. Soal yang nomor 1 tidak ada reaksinya, maka teman-teman harus bisa membuat reaksi seperti ini. Itu. Jadi soal nomor 2 malah lebih gampang lagi, ya. Jadi langkah pertama tetap kita tulis reaksinya, pembakaran. Tapi kayaknya ini belum setara, ya. Belum setara. CH4 metana dibakar dengan oksigen, hasilnya sama, yaitu apa? CO2 plus H2O. Sama, ya. Oke. Kita setarakan C-nya 1 hanya 4, berarti ini saya kalikan 2. Oksigennya ini 2 ditambah 2, 4, berarti ini saya kalikan 2. Sama rumusnya, mencari delta H itu kaki, karena diketahui ini adalah entalpi pembentukan berturut-turut. Berarti delta H-nya adalah kanan kurangi kiri, kaki. Tinggal kita masukkan saja di sini, berarti mencari delta H siapa? Delta H-nya adalah CO2-nya, berarti delta HF dari CO2, kan gitu, ditambah 2 kali delta HF dari siapa? Dari H2O, sebelah kanan sudah beres, dikurangi sebelah kiri, yaitu delta HF-nya si CH4. Ingat tadi unsur bebas tidak punya delta HF, maka ini 0 gitu. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. CO2-nya adalah min 393,5 ditambah 2 kali delta HF H2O-nya adalah yang ini, ya. Min 241,8 dikurangi miliknya si CH4 74,9. Oke, mudah sekali. Tinggal kita belajar berhitung aja di sini, maka delta H-nya nanti silakan dicoba, ya. Itu ketemunya min 952 kilojoule per mol. Lagi-lagi 1 molnya ketemu 952. Yang diminta apakah 1 mol? Yuk kita cek di sini. Kita cek. Yang diminta ternyata 32 gram. MR-nya 16. Berarti kalau kita lihat di sini 32 gram itu 32 gram apa? Metana, ya. Kita cari molnya kalau gitu, ya. Kita cari molnya. Nah, maka kalau kita cari molnya, rumusnya masih ingat tadi, yaitu apa? Gram dibagi MR berarti 32 dibagi 16. 32 bagi 16 ketemu berapa? Ketemu 2 mol. Ternyata yang diminta adalah 2 mol. Padahal ini artinya tadi apa? 1 molnya, ini artinya berarti 1 molnya ternyata dia adalah min 952. Kan gitu, kilojoule. Nah, kalau 2 mol berarti ya tinggal kita kalikan, berarti 2 dikali hasilnya dari min 952. Gitu. Maka hasil akhirnya berapa? Ya tinggal kita hitung aja, berarti ketemu min 1904 kilojoule. Inilah hasil akhirnya
dari soal nomor 2 ya. Maka pilihan yang tepat di sini hati-hati bukan plus ya tapi min. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, sangat mudah sekali. Oke, silakan nanti kalau ada soal entalpi pembentukan, diketahui entalpi pembentukan gitu, maka rumusnya jangan sampai kebalik, yaitu kaki ya. Kanan dikurangi kiri. Oke. Semoga bisa membantu mengerjakan soal-soal termokimia, khususnya model soal seperti soal nomor 1 atau nomor 2. Oke, semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Salam sukses dari Kim Ude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.